Ya pemirsa, sebuah mobil minibus hangus terbakar di tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari konsleting listrik pada bagian mesin. Peserta berikutnya ini adalah namanya, aku suka banget dia, ya. Namanya adalah, Pengendara mobil yang melintas di tol pelabuhan menuju Ancol, Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah mobil. Diketahui api berasal dari kap depan mobil dengan cepat merambat ke seluruh bagian mobil. Sejumlah petugas jalan tol pun berusaha memadamkan api dengan apar. Diduga mobil alami korsleting listrik pada bagian mesin saat melintas. Tadi kita udah dapet TKP tapi posisi mobil udah kebakar separuh lah. Ya tadi diusahain sama petugas juga dipadamin pakai air di ember seadanya. Mobil minibus hangus terbakar dibawa ke pos derek tol Pelumpang, Jakarta Utara, sementara sopir dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di tol dalam kota, tol pelabuhan mengarah Ancol sempat tersendat. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Pemirsa, akhir pekan kali ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Yang mana untuk siang hari ini sendiri terlihat peningkatan jumlah volume arus kendaraan masih dalam keadaan normal untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Gatot Subroto ataupun dari arah Kuningan yang nantinya akan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim. Dan juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Rasuna Said ataupun ke arah Kuningan dan juga yang akan menuju ke arah Mampang dan ke arah Warung Buncit. Hingga saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Mampang ataupun dari arah Warung Buncit juga yang akan menuju ke arah Rasuna Said hingga saat ini juga terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Terlihat memang adanya sedikit antrian traffic light khususnya bagi para pengendara dari arah Cawang dan Halim yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Rasuna Said sendiri. Namun sampai dengan saat ini terpantau langsung bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga sebelum bepergian, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, pengemudi dalam keadaan sehat, demi menjaga perjalanan Anda selamat sampai di tujuan dan juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan juga perlu kami informasikan bagi para pengendara dari arah Rasuna Said yang nantinya akan lurus menuju ke arah Mampang untuk menggunakan underpass dikarenakan jalur arteri sendiri hingga saat ini khususnya bagi para pengendara dari arah Rasuna Said yang nantinya akan menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Warung Buncit belum bisa dilintasi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar menggunakan jalur underpass. Sedangkan untuk kendaraan dari arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kembali bagi para pejalan kaki maksud kami yang telah menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang sebagai sarana penyeberangan demi membantu juga kelancaran lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669. Juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Indra yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Objek wisata yang menyuguhkan beragam wahana unik dan latar danau dan gunung serta area persawahan yang dilengkapi dengan beragam aktivitas tersedia di kawasan Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Objek wisata ini menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan. Mengisi waktu libur bareng keluarga, objek wisata yang menyuguhkan glamour camping atau glamping memang menjadi pilihan tepat. Seperti objek wisata yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat ini. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan alam danau, gunung, serta area pesawahan. Selain itu, suhu udara yang sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama, menghabiskan waktu liburan bersama kerabat ataupun keluarga tercinta. Beragam fasilitas lengkap tersedia, mulai area glamping yang didesain dengan unik dan apik. Fasilitas lainnya terdapat restoran dengan tempat makan dengan berbagai pilihan lokasi. Wisata glamping ini pun banyak diminati setiap memasuki waktu libur atau akhir pekan. Enak banget, nyaman, cozy, terus sawahnya ini luar biasa, adem banget. Dan yang pasti sejuk. Dan yang pasti apa? Makanannya top. Itu dari berbagai daerah, ya, termasuk luar kota Bandung pun ada, dari Bekasi, Kerawang, dari Garut, Tasik juga penasaran ingin lihat seperti apa keindahan teras Ciseban, keindahan Cimahi yang memang hanya satu-satunya di Cimahi. Dengan tiket masuk Rp5.000 per orang, pengunjung bisa menikmati beragam wahana wisata yang memanjakan mata. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin liburan bersama keluarga di akhir pekan kali ini, ada rekomendasi wisata nih di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Tempat ini bisa menjadi wadah berwisata dan belajar bagi anak karena tempat ini berfungsi sebagai museum seni modern dan dalam dan luar negeri. Dan sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah dengan juru kamera Rama Ramadona. Naura, bagaimanakah keseruan liburan di Galeri Nasional? Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Indra dan juga pemirsa. Saya lagi ulangan nih, jangan lihat jawaban saya ya. Tapi ternyata ini ulangannya nggak di sekolahan Indra dan pemirsa. Karena saya lagi ada di Galeri Nasional. Di mana ini adalah salah satu karya atau instalasi yang ada di sini. Yaitu di pameran nyala 200 tahun Perang Diponegoro. Nah ini adalah salah satu karyanya yaitu namanya Ulangan. Nah memang konsepnya seperti di sekolah, mengerjakan ulangan juga. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut ini sebenarnya menjelaskan seperti apa sih dan apa tujuannya dari karya ulangan ini. Saya sudah bersama dengan Mas Banu. Mas Banu ini adalah salah satu perwakilan dari tim Arafura yang menyajikan karya yang indah ini. Selamat siang Mas Banu. Ya. Mas Banu mungkin boleh dijelaskan pada tahun ini tim Arafura ini menyajikan karya seperti apa sih? Oke, ya salam kenal, saya Banu dari Arafura. Jadi di karya kali ini kita sedang menampilkan karya yang bertajuk Ulangan, di mana karya ulangan ini sendiri tidak hanya merepresentasikan tentang cara kita pertama kali belajar di Ponorogo ya, tentang kisah-kisahnya gitu, dimana kita pertama kali familiar dengan kisah-kisah di Ponorogo itu di ruang kelas gitu. Jadi itu alasan kenapa kami menyajikan sebuah ruang kelas gitu. Dan pertama kali kita diuji kali ya, pemahaman soal tafsiran kita terkait cerita di Ponorogo itu biasanya lewat media ulangan gitu. Itu alasan pertama mengapa namanya ulangan, dan alasan kedua mungkin bisa dilihat di sini, ini pemandangannya adalah sebuah sineri alam, lanskap sebuah tanah gitu, di mana di sini ada sebenarnya simbolisasi dari tanah Jawa gitu, yang mana ulangannya sendiri bisa jadi memiliki makna terkait pengulangan, terkait semangat perjuangan di Ponorogo di masa lalu gitu. Kalau di Ponorogo di masa lalu itu bicara tentang perjuangan terkait pembebasan ruang hidup gitu, terkait kemerdekaan gitu. Nah, kita sebagai generasi pewarisnya, perjuangan kita tentunya tidak berhenti sampai di situ. Kita teruskan, kita wariskan, tapi dalam hal yang berbeda gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang perjuangan terkait
pembangunan seperti apa sih yang mau kita lakukan di tanah ini gitu, di tanah yang sudah diperjuangkan para leluhur kita gitu. Apakah mau pembangunan yang mengutamakan isu keberlanjutan atau isu ruang hidup atau mengutamakan fasilitas umum atau transportasi publik, itu yang nanti bisa direfleksikan di dalam karya ulangan kali ini. Tapi Mas Banu, dari soal-soal yang tadi tuh sebenarnya tuh ada jawaban benar atau salahnya nggak sih dari soal ulangan yang diberikan ini? Oke, tidak ada jawaban benar salah di sini. Jadi apapun jawabannya itu adalah jawaban yang sifatnya jujur dan juga reflektif terkait preferensi para pengunjung di sini gitu. Dan tentunya kita tidak memberikan penilaian benar atau salah ya gitu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan dengan ulangan kita dulu di sekolah gitu ya. Kalau dulu di sekolah mungkin ada benar salah, tapi di sini kita dibebaskan gitu. Jadi apapun hasil yang ditampilkan dalam karya ulangan itu merupakan refleksi dari seluruh pengunjung yang hadir di sini. Mas Banu, kalau untuk pameran nyala ini sendiri sebenarnya udah mulai dari kapan sih dan akan berlangsung sampai kapan? Terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, pameran nyala ini sebenarnya sudah berlangsung dari bulan Juli yang lalu. Persiapan ya Juli sampai Agustus, pembukaan waktu itu kalau salah di tanggal 9 Agustus. Dan nanti tanggal 15 September itu akan berakhir pameran ini. Dan pameran ini terbuka untuk umum, bisa didatangi mulai dari jam 10 pagi sampai kalau tidak salah itu di jam 8 malam. Atau mungkin lebih detailnya bisa dicek di platform dari Galeri Nasional Indonesia. Mas Banu, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk Arafura. Jadi untuk pemirsa yang mau menghabiskan waktu liburannya di tempat yang tidak biasa, yaitu sambil belajar sejarah. Apalagi untuk pameran nyala ini mengingatkan kita dengan sejarah Pangeran Diponegoro. Dan juga pemirsa untuk yang mau datang, untuk tiketnya ini dimulai dari harga 25.000. Jadi cukup terjangkau untuk pemirsa menghabiskan waktu liburannya. Sementara itu Indra. Baik, terima kasih Naura Syafika dan juru kamera Romadona yang telah melaporkan langsung dari Galeri Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali Naura.